Kalian doyan makan Pizza Hut? Siapa sih yang nggak doyan makan Pizza Hut? Bahkan mungkin jangan-jangan sejak zaman kecil, kalian kalau ulang tahun, pesta, ngajak teman-teman nongkrong, atau kalau misalkan ada gajian lebih, pasti nongkrongnya di Pizza Hut. Nah, hari ini, tahukah kalian Pizza Hut terancam akan gulung tikar? Nah, di video sisi yang lain ini, saya akan bahas mengapa ini terjadi dan apa solusinya, semua hanya di channel Success Before 30. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Dan kali ini saya akan membahas di sisi yang lain, yaitu lagi-lagi tentang bedah bisnis, tentang kenapa Pizza Hut terancam bangkrut. Di sini saya akan membahas secara gamblang kenapa Pizza Hut ini benar-benar sedang dalam masalah yang besar. Mari kita bahas dulu sejarah Pizza Hut. Pizza Hut ini masuk ke Indonesia pada tahun 1984. Pizza Hut sendiri itu menjadi pionir di negeri ini. Makanan berbahan dasar tepung ini seringkali merebut hati konsumen, yang mana konsumen Indonesia ini rata-rata doyan makan nasi. Sampai tahun 2022, Pizza Hut masih masuk jajaran 3 restoran fast food atau restoran cepat saji yang bertengger top 3 di Indonesia setelah KFC dan McDonald. Bahkan mereka pernah disebut sebagai Raja Pizza, jaringan gerai luas dan jadi bagian kormane banyak orang. Namun siapa yang sangka akibat perang Israel-Palestina ada menyerukan boikot, di mana isu yang telah beredar Pizza Hut juga salah satunya memberikan sumbangsih kepada kemerdekaan Palestina. Nah, itulah yang sebab dia cenderung ke Israel. Nah, saya nggak mau bahas masalah politik tersebut, tapi saya lebih baik bahas tentang masalah dampak daripada boikot ini. Sehingga Pizza Hut melaporkan penurunan penjualan dari tanggal 30 September 2024, ini sekitar 3 bulan yang lalu. PT Sari Melati Kencana Tbk atau PZZA, pemegang lisensi Pizza Hut Indonesia, mencatatkan penurunan penjualan net sebesar 26%, dari 2,75 triliun menjadi 2 triliun. Ini dampak yang cukup besar. Kehilangan omset 700 miliar tuh sakit loh guys. Dan kerugian meningkat, kerugian net mereka melonjak hingga 188%. Di tahun 2023 perusahaan sudah rugi 39M, tahun 2024 rugi 97M. Sebuah rekor terburuk dalam sejarah Pizza Hut Indonesia. Anda tahu nggak, penutupan gerai ini hingga pada September 2024, Pizza Hut sudah menutup 20 gerai. Bahkan tempat resto Pizza Hut favorit saya pun juga sudah tutup. Nah, gerai turun dari 615 menjadi 595. Anda bisa lihat semua statement yang saya sampaikan, itu ada linknya. Anda bisa baca di suara.com. PHK sebanyak 371 karyawan dirumahkan sejak dari Januari hingga September. Dalam rentang waktu 2019 sampai 2024, total karyawan yang kena PHK telah mencapai hampir 2.000 orang. Nah, ini sebuah angka yang tidak kecil. Kalau kemarin saya membahas tentang McDonald dan KFC, sekarang saya membahas tentang Pizza Hut. Nah, dampak dari boykot ini, produk-produk AS Israel yang mulai marak menjadi salah satu penurunan kinerja. Nah, tapi rupanya penurunan Pizza Hut ini berdampak domino, bukan cuman karena boykot. Kita ambil satu contoh. Boykot ini bukan cuma satu-satunya penyebab, tapi Pizza Hut juga sedang terus menguat dengan aplikasi yang canggih dan menu-menu variatif, harga kompetitif. Selain itu, merek-merek pizza lokal ini menawarkan cita rasa otentik yang mewarnai pasar. Jadi mungkin ada, kalau Pizza Hut ini kan menunya itu-itu aja gitu. Sedangkan pizza ini kan sekarang aneh-aneh ya. Ada Pizza Hut itu kayak ngikutin Indomie goreng, jadi mengikuti rasa-rasa yang melokal, yang mungkin Pizza Hut internasional nggak pernah ada gitu. Kemudian strategi diskon besar-besaran selama pandemi itu yang justru menarik pelanggan, sekarang malah menjadi bumerang. Nah, karena pandemi kan semua orang pada nggak mau makan di luar ya. Diskon yang terlalu sering mengikis persepsi premium. Jadi dulu Pizza Hut itu terkesan nggak diskon pun laku. Sekarang orang nunggu diskon, ini yang jadi masalah. Pelanggan kini terbiasa nunggu promo, sehingga begitu harga kembali normal, mereka pindah ke tempat lain untuk makan pizza yang harganya lebih murah. Kemudian Pizza Hut ini yang paling fatal, gagal beradaptasi. Ini yang paling dangerous dalam semua bisnis. Pizza Hut tampaknya gagal membaca tren konsumen, semakin peduli pada makanan sehat. Sementara kompetitor sudah menawarkan menu rendah kalori atau vegan. Nah, itu banyak sekali. Pizza Hut tetap bertahan dengan produk klasiknya yang kurang relevan. Upaya rebranding menjadi Ristorante
Dengan konsep fine dining atau orang makan malam secara mewah, menu khas Italia pun tidak berhasil memulihkan situasi. Tidak semua cabang berubah menjadi restorante yang malah menimbulkan kebingungan di kalangan pelanggan. Banyak mengira Pizza bangkrut atau berubah sepenuhnya, padahal strategi itu hanya sebagian kecil dari langkah mereka. Eksklusif tak menyeluruh membuat rebranding ini membuahkan hasil yang signifikan. Ini juga masalah. Jadi karena banyaknya kompetitor pizza-pizza lokal, ini yang menjadikan banyak orang punya alternatif lain makan pizza selain Pizza Hut. Nah, pelajaran penting yang dari Pizza Hut ini adalah 1. Antisipasi sebelum krisis. Memang siapa sih yang pengen ada namanya krisis? Nggak ada, apalagi bisnis lagi berjalan enak-enaknya. Jangan menunggu masalah datang baru berinovasi. Pantau tren dan sesuaikan strategi sejak dini agar brand tetap relevan. Yang kedua, rebranding yang terukur dan ke arah. Jangan sampai kita rebranding tapi nggak terukur dan nggak terarah. Jika ingin rebranding, komunikasikan dengan jelas. Pastikan perubahan ini benar-benar kebutuhan konsumen, bukan sekedar gimmick-gimmick semata. Bayangkan, dulu Pizza Hut nggak didiskon aja laku, sekarang harus nunggu diskon. Itu sesuatu yang menurut saya rebranding yang nggak tepat. Ketiga, dengarkan konsumen. Perilaku konsumen yang secara mendalam, adakan survei, wawancara, studi pasar. Jangan sampai kita hanya meniru kompetitor. Ya kan nggak mungkin Pizza Hut yang pizza premium atau pelopor pertama itu ngikutin kompetitor yang harga pizzanya cuma sepertiga di pasar. Secara rasa pun juga mungkin juga nggak sama dengan Pizza Hut yang awal gitu. Dan yang keempat, positioning yang kuat dan sensitive issue. Di era informasi yang demikian terbuka ini, langkah sedikit saja bisa memunculkan boykot massal, apalagi sosial media. Kita tahu sendiri, boykot produk yang dukung Israel, boykot produk dukung Israel. Nah, itu dihembuskanlah di Indonesia. Habislah itu, mau restoran, mau apa dan sebagainya. Anda tahu sendiri kan, masyarakat kita ini suka hal yang viral dan itu memancing emosi publik. Itu juga berpengaruh loh. Bahkan dia ngomong, aku nggak makan pizza nggak apa-apa kok, tapi aku. Nah, Anda lanjutkan sendiri kata-kata itu. Nah, kemudian pelajaran penting adalah Pizza Hut yang dulu dikenal sebagai raja pizzanya Indonesia, kita menghadapi tantangan yang cukup berat. Boykot ini cuman pemicu awal. Masalah utama adalah ternyata pada kegagalan memahami perilaku konsumen yang berubah, diskon, serta rebranding yang kurang terarah. Jadi dia ini ada 3 masalah besar. Jadi kurang memahami customer behavior atau perilaku konsumen, kemudian diskon yang tidak terarah, dan yang terakhir rebranding yang kurang tepat. Nah, kisah ini mengajarkan bahwa keberlangsungan atau sustainability bisnis itu hanya bergantung pada kekuatan brand, tapi juga pada kemampuan beradaptasi, membaca tren, dan menjaga relevansi. Nah, Anda tahu, kita ambil satu contoh head-to-head customer atau head-to-head kompetitor mereka. Yang pertama adalah Domino Pizza. Domino Pizza ini fokus pada delivery. Nah, sedangkan pizza mungkin tidak ya, Pizza Hut tidak gitu. Nah, Domino sangat fokus pada delivery and take away, yang semakin relevan di era digital and pandemi. Jadi, gara-gara pandemi itu kan semua orang pengen makan di rumah, karena nggak boleh keluar kan. Jadi, delivery itu termasuk salah satu solusi yang cukup praktis, simple. Bahkan delivery ada diskon lagi, sehingga orang lebih memilih pizza yang lebih murah, dikirim di rumah lagi. Dengan sistem pemesanan online yang mudah, pelacakan secara real time, waktu pengantaran cepat, Domino menjadi pilihan ideal bagi konsumen urban. Lokasi outlet seringkali juga di tempat strategis dengan biaya operasional yang OPEX yang rendah, seperti ruko atau kawasan komersial kecil. Beda sama Pizza Hut. Kalau Pizza Hut kan tidak harus di ruko, harus besar, mewah, di mall dan sebagainya. Sedangkan Pizza Hut berfokus pada restoran besar, yang mana OPEX atau operational expenses-nya atau biaya operasionalnya sangat tinggi. PHD, meskipun ada PHD yang mana anak cabang perusahaan pizza, mereka kalah dari Domino dalam masalah delivery. Nah, ini dia. Kedua, harga yang lebih kompetitif. Nah, ini sangat sensitif, terutama konsumen pizza. Domino Pizza seringkali menawarkan harga yang lebih murah, bahkan buy one get one free, untuk diskon besar pelanggan setia. Nah, ini cukup memukul pelanggan Pizza Hut. Mereka juga menyediakan ukuran personal atau pan kecil terjangkau untuk konsumen dengan anggaran yang cekak atau terbatas. Pizza Hut juga harga menu pizza tercenderung lebih mahal karena fokus pada fine dining, pengalaman, customer experience.
Yang mana sejak COVID itu tren sudah mulai agak sedikit banyak berubah. Jadi mungkin customer-customer urban ini atau Gen Z, mereka maunya praktis, cepat, mereka maunya makan nongkrong di mana. Bahkan lebih baik mereka packing terus mereka makan di mana gitu. Mereka tidak harus makan di dalam restoran pizza itu sendiri. Yang mana kualitas premium dan tidak selalu sesuai dengan daya beli konsumen di Indonesia. Jadi artinya ya Pizza Hut hanya untuk orang kaya, titik, itu aja. Nah sedangkan dulu customer menengah bawah mereka nggak punya opsi lain selain mereka harus pesan Pizza Hut. Tapi sekarang mereka punya opsi lain dengan rasa yang tidak kalah, dengan rasa yang tidak kalah mewah, tapi mereka punya alternatif yang lain. Nah ini sebenarnya dampak yang cukup besar. Ketiga, model bisnisnya fleksibel. Domino Pizza cenderung lebih efisien, efektif, dan fokus pada pengelolaan operasional yang ramping. Anda lihat ruko kecil, karyawan juga beberapa, tapi fokus pada delivery. Dan itu sangat menekan OPEX, dan itu bisa membuat harga pizza lebih terjangkau, lebih murah, dan tentunya rasanya tidak kalah mewah gitu. Memilih lokasi yang lebih kecil, efisien tanpa perlu desain interior yang mewah. Sedangkan Pizza Hut beda. Dia harus restoran besar, staf tinggi, OPEX yang tinggi. Dalam situasi ekonomi sulit, model bisnis ini menjadi kurang fleksibel dan tidak beradaptasi. Yang keempat adalah inovasi dalam bidang teknologi. Domino Pizza memanfaatkan teknologi canggih untuk pemesanan online dan juga menggunakan data analitik untuk memahami pola pembelian konsumen. Sedangkan Pizza Hut ini adalah raja yang luar biasa, raja kuno, raja hebat yang sudah berkuasa sejak tahun 84, 40 tahun sampai sekarang, mungkin kurang peka terhadap perubahan customer behavior. Dia tidak menggunakan data analitik di mana konsumen ini harus seperti apa, sehingga dalam proses pembelian digital mereka perlu mengejar ketertinggalan mereka dengan Domino Pizza. Yang kelima, penetrasi pasar yang lebih luas. Domino Pizza dengan konsep delivery first bisa masuk ke pangsa kecil atau kota kedua tanpa harus membangun restoran besar. Sedangkan Pizza Hut ini kan nggak mungkin masuk ke kota-kota kecil. Katakanlah kalau misalkan di Indonesia kota besar, katakanlah Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Makassar, itu masih oke. Tapi kalau sudah masuk ke secondary kota, contoh misalkan kalau di Jawa Tengah, Semarang, Jogja, Solo, itu masih ada Pizza Hut. Tapi kalau sudah ke lebih kecil, contoh seperti kayak Magelang, atau misalkan lebih kecil lagi seperti Salatiga, kok rasanya nggak pernah ketemu Pizza Hut di kota Salatiga. Nah, Domino lebih banyak outlet strategis dengan biar memungkinkan penetrasi pasar yang lebih luas. Nah, Anda bisa lihat Domino Pizza itu masuklah ke kota-kota kecil. Sedangkan Pizza Hut tertahan oleh brandnya dia sendiri. Harus restoran besar, kota besar, lebih cocok untuk kota besar. Sangat sulit untuk menjangkau yang lebih kecil. Jadi kesimpulannya adalah Pizza Hut kalah saing sama Domino dan pizza lokal. Itu aja. Ya, pemicunya memang tadi adalah boykot, tetapi kalah saing. Jadi dari sisi yang lain ini adalah opini kami, ini adalah analisa kami dari Success Before 30. Semoga kalau video ini didengarkan oleh petinggi dari Pizza Hut, mungkin nggak ada salahnya Anda bisa mempekerjakan CEO atau direksi yang lebih mudah, yang lebih adaptif dengan dunia digital, sehingga bisa mengejar ketertinggalan Anda. Itu pun kalau Anda masih mau bertahan di dalam bangsa pasar Indonesia. Dan ini juga masukan untuk Anda semua. Kalau perusahaan besar saja bisa tumbang, apalagi perusahaan Anda. Sukses untuk Anda. Demikian video yang kali ini saya persembahkan. Jangan lupa like-nya, and salam hebat luar biasa.